Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Liris. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil laporan progres kami. Next. Baik, untuk yang pertama itu ada uji NHEXANA. Sebelumnya saya juga sudah mencari beberapa jurnal Ibu. Untuk yang pertama itu referensi dari jurnal 2018 itu dilakukan dengan evaporasi. Nah, evaporasi sendiri adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair menjadi gas. Dalam jurnal 2018 ini, dia menggunakan evaporasi dengan suhu 69 sampai 75 derajat untuk menguapkan N-heksan. Nantinya evaporasi ini nantinya akan memisahkan antara N-heksan dengan minyak atsiri. Tetapi untuk saat ini kami belum yakin untuk jurnal yang ini karena N-heksan dan minyak atsiri sendiri itu sama-sama menguap. Dan oleh karena itu saya juga ada perbandingan jurnal. Next. Berikut merupakan jurnal dari referensi 2015. Nah, pada jurnal yang ini itu menggunakan di recovery sokletasi. Nah, prinsip sokletasi sendiri itu penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan itu lebih relatif sedikit. Pelarut organik dapat menarik senyawa organik bahan alam secara berulang-ulang. Saya menggunakan jurnal ini karena di jurnal 2015 ini menyatakan untuk metode destilasi air, bahan didestilasi selama 3 jam. Campuran minyak dan air dipisahkan dengan menambahkan pelarut N-heksana. Kemudian pelarut N-heksana ini nantinya dipisahkan dari minyak atsiri dengan cara di recovery menggunakan alat soflet tersebut. Tetapi niatnya kami nanti akan mencoba untuk mensentrifugasi seperti kata Bang Vicky waktu presentasi progres kemarin Bu untuk memisahkan antara N-heksan dengan minyak atsirinya. Next. Baik, kemudian ini adalah pemilihan bahan kimia yang baik. Karena kami adanya N-heksan dan etanol, makanya saya membandingkan antara N-heksan dengan etanol ini. Di sini didapatkan N-heksan itu rata rendemennya lebih kecil daripada etanol. Hal ini menunjukkan hasil rendemen dari ekstrak heksan mempunyai rendemen yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan etanol. Nah, perbedaan jumlah rendemen ini itu diakibatkan karena perbedaan titik didih dari masing-masing pelarut. Sehingga pada saat pelarut diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat dengan kecepatan 50 rpm, pelarut N-heksan ini dapat dengan cepat menguap, sementara etanol itu tidak. Sehingga komponen yang terekstrak dalam pelarut itu etanol menjadi lebih banyak dibanding dengan N-heksan. Next. Nah, ini juga masih berhubungan dengan yang tadi, Ibu. Hal itu tuh karena sesuai dengan konsep like dissolve like, yang dimana zat akan terlarut dan terekstrak dengan baik apabila pelarut yang digunakan itu memiliki tingkat kepolaran yang sama. Nah, menurut Ubaidillah 2017, etanol itu merupakan pelarut parfum yang paling aman, Bu. Alasannya itu ada beberapa alasan, yaitu karena etanol itu merupakan pelarut yang mudah didapatkan, efisien dan ramah lingkungan, dan memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Kemudian konsentrasi dari etanol ini sangat mempengaruhi hasil dari ekstrak yang didapatkan, Bu. Karena etanol sendiri juga bisa membuat parfum itu lebih tahan lama wanginya. Next. Kemudian untuk pelarut dalam parfum juga dapat digunakan air destilasi, hidrosol yaitu air rebusan bunga seperti infused water begitu Bu. Lalu ataupun juga perfumers alkohol yang biasanya lazim digunakan pada parfum-parfum. Itu mengandung 3 bahan yang diantaranya ada alkohol terdenaturasi, isopropil miristat, dan juga dipropilen glikol.
Adapun bahan-bahan kimia yang tidak boleh digunakan dalam campuran parfum. Penelitian ini dilakukan di Jogja oleh Afif pada tahun 2023. Ada 3 buah bahan kimia yang tidak diperbolehkan digunakan dalam campuran parfum, yaitu otne, aheksilsinamid dan AAET. Otne dan aheksilsinamid ini tidak diperbolehkan digunakan oleh IFRA. IFRA itu semacam asosiasi parfum dunia. Nah, dia tidak diperbolehkan oleh IFRA karena dapat menimbulkan iritasi dan alergi pada kulit manusia. Sedangkan AAET itu tidak diperbolehkan digunakan karena bersifat neurotoksik apabila digunakan. Di antara 3 bahan ini yang paling berbahaya itu AAET. Lalu adapun batas penggunaan piretrin pada produk. Batas kadar piretrin dalam satu produk itu hanya boleh digunakan berkisar 0,05 sampai 0,2% untuk produk yang siap pakai. Sedangkan untuk konsentrasi larutan yang akan digunakan itu tidak lebih dari 2%. Itu berdasarkan referensi dari jurnal 2008, seperti yang tertera pada PPT. Baik, selanjutnya untuk paparan piretrin terhadap manusia dalam inhalasi itu berbahaya apabila pengguna memiliki riwayat asma ataupun alergi terhadap piretrin. Tapi pada orang normal itu piretrin itu tidak menimbulkan efek samping apabila penggunaannya masih dalam batas normal yang seperti tadi disebutkan oleh Suci tadi Bu, dalam batas 0,05 sampai 0,2%. Next. Baik, berikut ini merupakan pernyataan tentang piretroid. Pada jurnal ini itu pernyataannya tentang ketoksikan piretroid sendiri, Bu. Berdasarkan studi yang dilakukan, itu golongan piretroid itu ada beberapa golongan yang menyebabkan toksik, Ibu. Dan yang paling sering ditemukan itu yaitu senyawa piretroid yang menyebabkan ketoksikan. Golongan senyawa ini memiliki tingkat ketoksikan yang tinggi itu pada tingkat toksisitas 2. Dan hal itu tuh merupakan tingkat toksisitas yang paling berbahaya. Tetapi jika tingkat toksisitasnya 3U itu tidak berbahaya jika digunakan secara normal. Nah, hal ini itu tetapi di jurnal ini menyatakan bahwa ini jurnal ini tuh menyatakan untuk kandungan piretroid itu berbahaya jika terkena tubuh Ibu. Jadi untuk ketoksikan itu tingkat toksisitas yang tinggi adalah di tingkat toksisitas 2. Kemudian untuk toksisitas yang normal itu berada di tingkat toksisitas 3U untuk penyebaran DBD ini, Ibu. Baik, kemudian kami juga mencari jurnal Bu terkait bunga marigold ini, terkait ekstraknya yang diuji menggunakan beberapa enzim yang menginduksi keriputan pada kulit Ibu, seperti enzim elastase, hyaluronidase, dan MMP1 inhibitory activity. Next. Jadi dalam jurnal ini, jadi dia mengevaluasi potensial anti wrinkle, yaitu anti penuaan dari ekstraksi dari bunga marigold itu Bu, Tegates erecta. Nah, senyawa yang diuji itu yaitu shringic acid dan beta amirin yang didapatkan dari hasil ekstraksi bunga marigold itu. Kemudian komponen shringic acid dan beta amirin itu diuji dan juga disimpulkan hasilnya yaitu dapat menghambat aktivasi enzim penyebab penyakit kulit. Kemudian untuk elastasa, hyaluronidase, dan juga MMP1
ini adalah enzim proteolitik yang ada di lapisan dermis kulit, yang dia bisa degenerasi elastin, hyaluronan, dan jaringan kolagen fiber ekstraseluler. Jadi enzim ini itu bisa lebih cepat kerjanya jika dia kena radiasi UV yang berulang dan menyebabkan enzim ini bisa menyebabkan kulit tidak bisa menyerap kelembapan dan juga bisa menyebabkan munculnya penuaan dini di kulit. Jadi maka dari itu untuk jurnal ini disebutkan bahwa ekstraksi yang terstandarisasi dari Tegates erecta atau bunga marigold ini dengan senyawa yang sebelumnya tadi itu bisa mencegah atau menghambat enzim yaitu hyaluronidase, elastase, dan MMP1 penyebab keriputan pada kulit Ibu. Jadi dari ekstrak bunga marigold ini bisa ada manfaatnya Bu untuk penuaan kulit, mencegah penuaan kulit. Kemudian ada juga jurnal yang berkorelasi atau berhubungan dengan jurnal yang tadi Ibu. Eh, jadi di jurnal ini juga dia melakukan pengujian manfaat senyawa yang ada di marigold terhadap kulit. Tetapi pada jurnal ini dia menggabungkan Ibu, memix antara marigold dan juga rosemary extract. Pada jurnal ini didapatkan bahwa ekstrak dari marigold sendiri itu punya kelebihan yang memang sudah diteliti di sebelumnya juga yang tadi. Di jurnal ini dia meneliti bahwa ekstrak dari marigold itu punya aktivitas pembersihan radikal bebas yang efektif pada parakerotis. Parakerotis itu seperti penyebab penyakit kulit seperti dermatitis, psoriasis gitu. Kemudian dapat menghambat enzim hyaluronidase, elastase, dan juga MMPI yang sebelumnya di jurnal tadi juga sudah diuji bahwa enzim ini adalah enzim yang menyebabkan penuaan dini atau keriput pada kulit. Nah, si ekstrak ini dapat menghambat enzim tersebut. Kemudian juga ekstrak dari marigold ini memberikan efek antioksidan setelah paparan sinar UV. Kemudian juga dia mengandung lutein dan juga zeaxanthin yang tidak bisa disintesis mamalia dan hanya bisa didapatkan dari diet makanan. Nah, untuk uh, lutein dan juga zeaxanthin itu mempunyai efek yang bagus Ibu untuk kesehatan kulit. Kemudian juga ada di sini ada jurnal pengujian ekstrak etanol bunga marigold terhadap nyamuk. Di sini disebutkan bahwa hasil screening fitokimia yang ada di ekstrak bunga marigold itu menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan juga triterpenoid. Nah, hasil yang diperoleh itu serupa dengan hasil penelitian yang lain, Ibu, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Paramita 2018 dan juga Valyova 2012. Kemudian senyawa fitokimia yang berpotensi memberikan efek repelan yaitu ada senyawa flavonoid. Nah, flavonoid ini senyawa yang bisa memberikan rasa pada tanaman dan juga di dalam kandungan flavonoid ini bisa bertindak sebagai penolak nyamuk, Ibu. Jadi untuk ekstrak bunga marigold sendiri yang berpotensi untuk penolak nyamuk itu juga ada flavonoid Ibu di dalamnya. Nah, ketika flavonoid ini dihirup oleh nyamuk, dia bakal mengganggu sistem pernapasan dari si nyamuk dan juga menurunkan fungsi oksigennya. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan syaraf, gangguan spirakel, dan menyebabkan kematian pada nyamuk. Kemudian juga flavonoid ini berpotensi juga sebagai repelan karena dia bisa mempengaruhi perilaku, pertumbuhan, perkembangan. Kemudian ada juga kandungan alkaloid Ibu di dalam ekstrak marigold ini. Alkaloid sendiri juga bisa sebagai penghalang serangga dan juga umumnya sebagai bahan aktif obat-obatan. Nah, ada penelitian yaitu Ginting et al. 2016 itu tentang analisa terhadap minyak atsiri bunga marigold. Nah, dari penelitian tersebut di dalam minyak atsiri bunga marigold itu ditunjukkan bahwa adanya senyawa eugenol. Nah, eugenol sendiri itu bisa
bisa menjadi bahan repelen alami, Bu, untuk suatu produk. Nah, eugenol ini bisa mengeluarkan bau yang khas melalui antena nyamuk. Nah, nanti nyamuk itu akan eh, mati, Bu, dari bau ini. Kemudian ada juga sebenarnya ada beberapa jurnal yang memang mengatakan bahwa eugenol ini bisa memberikan bau dan juga aroma yang khas dan mempunyai rasa yang pedas dan mudah menguap jika dibiarkan di udara sehingga memungkinkan untuk dijadikan untuk zat penolak nyamuk atau anti repelan. Kemudian juga di dalam ekstrak bunga marigold itu ada kandungan senyawa tanin, Ibu. Nah, tanin ini adalah salah satu polifenol yang terkandung dalam bunga marigold. Nah, tanin ini juga berpotensi untuk anti nyamuk juga, Ibu. Bisa menyebabkan rasa astringent. Astringent ini rasa yang mengerutkan mulut, membuat lidah mati rasa, dan juga menyempitkan tenggorokan. Eh, hal ini hal, ter- eh, hal tersebut juga dapat mencegah nyamuk agar tidak menggigit manusia. Jadi tanin itu ditemukan pada berbagai tumbuhan, Bu. Itu berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tumbuhan yang menghalangi serangga untuk mencerna tumbuhan. Kemudian juga ada saponin di ekstrak bunga marigold itu. Jadi saponin ini juga bisa merupakan golongan glikosida dengan karakteristik yang mempunyai agen bioaktif karena punya rasa pahit, tajam, sehingga bisa mencegah si nyamuk untuk menggigit manusia. Kemudian juga dari marigold ini juga punya senyawa turunan dari terpenoid yang diduga punya aktivitas repelan, yaitu jasmolin. Nah, jasmolin ini juga adalah salah satu turunan dari piretin yang termasuk golongan terpenoid, seperti itu, Ibu. Jasmolin ini juga bisa memiliki aktivitas inseksida nabati dengan menyerang sistem syaraf nyamuk. Jadi menyebabkan nyamuk itu bisa mengalami gejala kejang-kejang dan juga lumpuh, kemudian juga mengalami kematian. Berikut referensi kemasan parfum yang sudah kami cari di pasaran, Bu. Dan untuk desain kemasan sudah kami revisi dan dapat dilihat di Google Drive, Bu. Baik, sekian dari presentasi kami, Ibu. Maaf kurang lebih kalau kami ada salah, Ibu. Terima kasih.